Halo guys, balik lagi dengan ada di sini. Welcome back to my channel. Kali ini gue mau unboxing iPhone versi Indonesia atau versi iBox. iPhone 11 nggak pakai Pro, nggak pakai Max, versi yang paling murah dengan harddisk internal 128 GB. Jadi gue pengen tahu ada apa aja penjualan di dalamnya untuk iPhone yang versi Indonesia atau yang original dari Indonesia. Ayo kita buka unboxingnya. Oke. So, jadi kartu garansinya udah gue copot. Ini udah bagian di luar ya. Ini iPhone-nya masih green peel, lu bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita akan buka. Jadi unit yang gue beli ini warnanya white, 128 GB internal memory. Kita buka. Ding ding. Sadap. Nah, siap. Oke guys, jadi kita mau buka ada apa di paket penjualannya ini. Wow, gampang banget ya. Terang. Wow, bener-bener mirip ya. Sesuai ya, kotaknya putih, isinya juga putih. Kita lihat ada apa aja. Handphonenya kita singkirin dulu. Waduh. Jadi di dalamnya jelas ada papers manual design by Apple in California. Ada stiker ya tentu. Hello 2020. Nanti ini kita buka. Nah, ini dia bedanya. Untuk Apple yang versi iPhone 11 nggak pakai Pro, nggak pakai Max, dia cuma dapet yang charger ini model lama banget nih, nggak asik. Ini versi paling murah, cuma dapet charger 5 watt, nggak kepake ini, buang. Terus dapat earphone. Nah, ini lumayan sih, tapi kita udah punya, jadi nggak mungkin nggak akan gue pakai. Terus dapat Apple Lightning. 2020 masih pakai Lightning. Hello Apple. Jadi ini dia adalah iPhone-nya. Kita buka aja. Cantiknya. Jadi bagian bodi belakangnya ini adalah glass ya guys, dan sangat premium. Terus ini bagian samping bodinya aluminium. Jadi ini nggak jauh beda dengan yang 10R ya. Dan ini adalah boba kameranya. Dan kali ini kita cuma punya dua, normal wide kamera dan ultra wide kamera. SIM card tray ada di sebelah sini. Volume up, volume down, dan tombol silent. Headphone jack, bohong deh, nggak ada. USB Lightning, speaker grill ada dua. Halo, gesek atas katanya, kita gesek. Oke, English, Indonesia, set up manually, continue, connect dulu. Nah, tentunya iOS yang terbaru ini sudah support dark mode, jadi kita langsung pakai aja tanpa ragu-ragu. Standar, go home, ayo kita pulang. Oke guys, jadi inilah tampilan terbaru dari iOS 13.3 ya, defaultnya dari handphone ini. Oke guys, jadi punya gue ini jelas servisnya original ya. Tanggal berakhir 1 Januari 2021. Servisnya habis di Januari 2021. Oke guys, jadi yang ngebedain iPhone 11 ini dengan yang iPhone 11 Pro dan Pro Max adalah pertama layarnya. Yang ini masih IPS, sedangkan yang Pro Max dan Pro itu sudah HDR dan Super AMOLED. Terus kedua, bagian dari kameranya. Nah, kalau yang 11 ini cuma ada 2 kamera, sedangkan yang Pro dan Pro Max itu ada 3 kamera. Yang ini kamera wide 12 megapiksel dan kamera ultra wide 12 megapiksel. Terus baterainya yang 11 ini lebih besar dari yang Pro. Dia punya baterai 3100 mAh baterai dengan masing-masing support fast charging dengan ngecas 50% dalam 30 menit. Jadi yang versi paling murah ini dengan yang Pro atau yang Pro Max itu selisih harganya bisa 3 juta sampai 4 juta ya guys ya. Oke guys, jadi inilah iPhone 11 dan ini iPhone XR. Jadi keduanya ini punya desain yang similar ya guys ya, perbedaannya hanya di susunan kameranya. Jadi yang 11 ini punya 2, sedangkan yang XR ini cuma 1. Kalau lihat ini warna putihnya sedikit beda. Kalau yang ini clear white ya, kalau ini seperti broken white atau seperti apa yang nyebutnya? Susu mungkin. Dua-duanya susu sih ya. Bagian bawahnya benar sama dan dia sedikit ada perbedaan untuk warna sampingnya ya. Sedikit kelihatan kan sedikit berbeda. Bagian depan benar-benar sama. Nah, jadi iPhone XR ini keluar tahun 2018, sedangkan ini terbaru 2019. Perbedaannya dari mana? Perbedaannya dari size itu udah nggak ada. Ini benar-benar completely the same. Nah, kalau yang ini dia masih IP rating 67, sedangkan yang ini sudah support IP 68 atau dust water resistant. Jadi ini bisa lo pakai berenang ya. Nah, yang baru ini sudah pakai Apple A13 Bionic 7 nanometer, sedangkan ini masih pakai A12.
Dan kameranya, yang 11 ini punya dua kamera tambahan ultra wide kamera, sedangkan yang 10R ini masih single camera. Dua-duanya nggak punya headphone jack. Yang 11 punya Dolby Digital, sedangkan yang lama masih belum. Dan yang 11 ini punya baterai yang lebih besar, 3110 versus 2900-an. Terus ini fast chargingnya maksimum 15 watt, sedangkan yang ini sudah support 18 watt. Oke guys, paling itu dulu video kita kali ini. Nah, nanti gue ada rencana ingin compare 10R dengan yang 11. Sebagaimana jauh perbedaannya dengan selisih sekarang yang barunya 1 juta sampai 2 juta rupiah. Worth it nggak sih dari 10R ini upgrade ke 11? Atau sebaiknya lu stay aja di sini? Sebagaimana jauh perbedaannya dan bagaimana kualitas kameranya, serta nambah dua kamera ini perlu nggak sih? Tunggu video gue selanjutnya untuk review dan compare handphone ini. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye bye.